Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami memberikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ustadz kita yang Masya Allah, kalau tadi kita dengung-dengungkan sering dengar nama Al-Fatih, maka Ustadz kita ini juga sudah sangat pantas dikatakan sebagai Al-Fatih, karena Al-Fatih adalah orang yang menaklukkan, membuka, merintis. Dan beli Ustadz kita ini adalah Ustadz Sulaiman Hafizahullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas jasa-jasanya, membalas perjuangannya. Jumlah kita yang sekarang ikhwah tidak mungkin akan seperti ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena perjuangan beliau. Kita mungkin mendapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita dunia, harta, kekayaan, tanah, dan sebagainya. Tapi yang diberikan oleh Ustadz kita ini lebih berharga daripada dunia dan isinya. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hidayah yang kita rasakan manisnya sekarang ini, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah irsyad yang beliau sampaikan lewat lisan-lisan dan pengerjangan beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada beliau untuk senantiasa memberikan manfaat yang besar di tengah-tengah umat. Kepada ketua DPC, kepada koordinator terkhusus pada saat ini koordinator Depsos yang Masya Allah sebagai ibaratnya hampir dikatakan panitia tunggal. Nanti anak muda ini bisa Ustaz diberdayakan kalau supaya saya kasihan kalau masa ustadz yang senior yang urus-urusan tadi, maksudnya urus-urusan sistem, urus gali ini, sementara di sini masih banyak anak-anak mudanya. Nah, itulah kerja jamaah, saling berbagi. Dan ikhwah-ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, para asatis, para santri, para mutarabbi yang Masya Allah selama perjuangan kita dalam menuntut ilmu, perjuangan kita dalam berbagi kebaikan dan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kami akan membacakan surah Ali Imran ayat 102 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Sering sekali kita dengar ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri. Nah, kita sadar bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat dari luasnya langit, luasnya lautan, jumlahnya air, debit air yang ada di depan kita ini, semuanya ditahu sama Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan kalau kita mungkin disuruh hitung ini daun-daun, kita tidak tahu berapa, tapi Allah tahu daun ini tadi kemarin
jatuh. Daun ini kemarin ini jatuh. Allah sangat tahu segala detail dari ciptaannya. Allah tahu berapa liter air yang ada di lautan saat sekarang ini. Allah tahu berapa luasnya langit dan bumi yang dia ciptakan. Sehingga ketika seorang hamba betul-betul sadar bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan menjadi hamba yang tawadu, hamba yang merasa tidak punya sama sekali. Sehingga kesombongan yang ada di dalam dirinya tidak akan menggerogoti hatinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha pemurah lagi maha penyayang, senantiasa mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya sampai saat sekarang ini. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ketika kita dikatakan apa itu takwa, sekarang kita sudah dapatkan kenikmatan dari Allah. Di ayat yang selanjutnya nanti kami akan singgung kenikmatan apa yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Saat sekarang ini kita berkumpul merasakan indahnya pantai, indahnya lautan. Semuanya ini tidak lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kenikmatan tersebut mari kita bersyukur. Mari kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap istiqamah dalam ketakwaan, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Selanjutnya berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, kenapa kita berkumpul? Kenapa kita tarbiyah? Kenapa kita senantiasa diingatkan untuk datang taklim? Karena kita ingin senantiasa dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah fitnah dunia yang kadang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada fitnah dunia, ada fitnah syahwat, ada fitnah keluarga, bahkan istri dan anak-anak kita juga adalah fitnah. Bagaimana supaya kita bisa konsisten dalam ketaatan? Senantiasa menghadiri majelis ilmu, senantiasa datang bertarbiyah, senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau intonasi suara naik, Gitu deh. Iya. Ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyampaikan wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dulunya saling bermusuhan, kemudian Allah menjadikan kalian bersaudara. Nah, inilah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa diukur dengan apapun. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa baina qulubihim. Coba bayangkan. Seandainya kalian mengeluarkan semua harta yang ada di muka bumi ini, kalian tidak akan mampu untuk membuat mereka itu bersatu hatinya. Tapi dengan keimanan ini, dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, akhirnya hati kita bersaudara, bersatu dengan yang lainnya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Nikmat ukhuwah ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka mari kita menjaga kenikmatan ukhuwah ini. Dia adalah ibadah yang sangat mulia.
Dia mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendatangkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Ukhuwah ini pahalanya sangat besar. Dan ukhuwah inilah yang akan menghantarkan kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jaga ukhuwah ini. Kita perbaiki dan semakin kita permantap ukhuwah ini, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita nanti dibangkitkan di hari kiamat, kita orang-orang yang dipanggil oleh Allah ketika Allah mengatakan ainal mutahabbuna fi jalali. Di mana orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi karena saya sewaktu mereka masih di dunia. Mereka saling mencintai tanpa memandang mereka saling mencintai tanpa memandang latar belakangnya. Latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, latar belakang yang lain-lainnya. Mau dia darah biru, darah merah, semuanya saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tes. Jadi ikhwati fiddin, ini adalah kenikmatan yang sudah Allah berikan, jadi jangan lalaikan kenikmatan ini. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Kalau kalian mau melihat agama seseorang, maka lihatlah agamanya, lihatlah temannya, maka engkau akan mengetahui agamanya. Jadi ikhwati fiddin, di sini Rasulullah menegaskan kalau kalian cari teman yang dekat, sahabat karib, cari yang bagus agamanya. Nanti kita bermasalah sama orang tua, bermasalah sama istri, datang sama teman yang tidak paham agama, bilang ceraikan saja, cari lagi perempuan yang lain. Padahal masih bisa diperbaiki. Jadi teman-teman yang bagus itu, yang baik itu, yang betul-betul ketika kita bertemu, yang kita ingat adalah Allah. Yang kita ingat adalah Al-Quran. Yang kita ingat adalah amal-amal soleh, bukan hal-hal yang lainnya. Inilah teman yang mahal, karena teman inilah yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman kita yang mengingatkan tarbiyahnya, mengingatkan tentang hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadisnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ada teman, kalau kita berteman dengannya, kita semakin dekat sama Allah, jaga dia. Sebaliknya kalau ada teman yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaga jarak juga sama dia. Karena kita sendiri yang akan bersyukur nanti bahagia, dan kita sendiri yang akan menyesal. Karena sebuah pepatah mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu katanya menarik. Seperti yang dikatakan Rasulullah bahwasanya teman itu seperti, ada teman yang seperti minyak wangi dan ada teman yang seperti pandai besi. Maka cerdas-cerdaslah kita dalam mencari teman-teman yang baik, yang soleh. Ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan waktu ini. Agak-agak jauh gini. Iya. Nah, ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kedengaran gitu? Iya. Bahwasanya ukhuwah yang kita bangun sekarang itu adalah ibadah. Maka ingat ikhwah, ibadah itu membutuhkan keikhlasan. Kapan kita membangun suatu pertemanan bukan karena keikhlasan, maka siap-siap kita kecewa.
Kita membangun karena dia mungkin bisa membantu usaha kita. Atau ada mungkin sepupunya atau adiknya kita mau lamar misalnya. Maka perbaiki niat kita dalam bersaudara dan berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita sadari bahwasanya ikhwah yang sudah tarbiyah itu bukan malaikat. Bahkan ustadz-ustadz kita juga bukan malaikat. Maka kita harus tafahum, memahami kondisi dan keadaan mereka. Bahkan kalau sudah berukhuwah orang, ditahu raut mukanya, oh Pak Iskandar lagi ada masalah ini, tidak cocok lagi bicara masalah ta'addud ini, poligami, karena tambah mari nanti. Atau ada masalah-masalah yang lain. Ada masalahnya, kita tahu ada masalahnya. Kita dekati, bisiki, tidak cocok lagi dibercandai. Nah, ini yang namanya ukhuwah, saling memahami. Jadi, ukhuwah ini adalah ukhuwah yang menguatkan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fiddin azani Allah wa yakum, kalau kita berukhuwah itu pasti ada yang namanya kekurangan dari saudara kita. Atau mungkin saudara kita kadang menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia sama kita. Maka jaga rahasia tersebut. Jangan diungkap aibnya. Karena sebagaimana kita tidak mau diungkap aib kita, maka jangan juga kita ungkap aib saudara kita. Dan kembali bahwasanya teman-teman kita itu adalah manusia biasa, punya salah dan punya kekurangan, maka pahami dia. Bahkan ustadz juga, kenapa ustadz ini begini, kenapa ustadz ini begini. Ustadz juga manusia biasa. Dia adalah orang yang punya kekurangan dan punya kelebihan. Dan banyak hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah. Dan terakhir mungkin, mari kita tinggalkan hal-hal yang merusak ukhuwah. Jadi semua hal-hal yang merusak ukhuwah atau persaudaraan itu dilarang dalam agama. Menawar di atas tawaran orang lain, mengkhitbah, melamar di atas lamaran orang lain, kemudian mencela orang lain, menggibah orang lain. Maka semuanya diharamkan. Karena kenapa? Ini bisa merusak ukhuwah yang telah kita bangun. Dan ikhwati fiddin azani Allah wa yakum, ukhuwah yang kita bangun ini adalah kekuatan. Dan kekuatan yang kita inginkan dari hilal ini adalah kekuatan iman dan kekuatan fisik. Ayat yang dibacakan tadi bahwasanya hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak? Saya lihat Allah katakan, mau enggak saya tunjukkan amalan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa yang kita lakukan? Beriman kepada Allah. Kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukhuwah ini akan terasa nikmat ikhwah kalau kita gunakan dia dalam perjuangan. Semua ikhwah yang di sini mungkin punya kekurangan, tapi semuanya punya kelebihan. Kenikmatan hidayah yang kita rasakan ini harus kita berikan kepada tetangga kita, saudara kita, bahkan seluruh masyarakat Siwa dan seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Dan kita punya cita-cita yang tinggi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Kita tidak ingin kita nanti di surga, keluarga kita, istri kita, tetangga kita, atau teman-teman kita meradang di neraka. Maka kita berjuang, kita dakwahkan agama ini. Kita betul-betul datang tarbiyah, mempelajari ilmunya, kemudian kita sampaikan nanti kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Program-program yang kita rancang sekarang, program SKD, 1 kader 2, ajak 1 2. Atau SKD 1 kader 20 atau 1 kader 200. Semakin banyak maka semakin baik. Jadi ini yang lebih kita harapkan lagi dari ukhuwah kita, bagaimana melahirkan kader-kader yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan fisik yang kita bangun sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif.
bahwasanya orang yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian kepada orang-orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Maka selama ini juga kita sudah memanah, kita sudah nanti berkuda lagi, kita rihlah, ada nanti tarik tambang, menguji kekuatan. Karena ini bagian daripada i'dadul quwwah, menyiapkan kekuatan. Walaupun kami sendiri belum ada juga panahnya. Mudah-mudahan cepat. Naam, ikhwati fiddin azani Allah wa yakum. Jadi terakhir mungkin bahwasanya nikmat ukhuwah ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka jaga ukhuwah ini. Mari kita bersabar dalam berukhuwah karena kita tahu bahwasanya kita punya kekurangan, begitupun dengan saudara kita. Dan proyek dakwah yang kita bangun ke depan ini sangat besar. Terutama mungkin dakwah sudah membuka daerah-daerah, dan kita akan buka nanti masuk di Laloa, Salusana sampai ke Bone Putih, ke Kampung Baru sampai ke Kera. Ini adalah proyek-proyek dakwah kita yang ada di kampung, yang ada di daerah yang kita cintai ini. Kita ingin menghidupkan Islam, kita ingin mengislamkan semua apa yang ada di dalam kehidupan kita, mengislamkan ekonomi kita, mengislamkan politik kita, mengislamkan keluarga-keluarga yang ada di kawasan di daerah kita. Maka kita butuh pejuang-pejuang dakwah, terutama mungkin para asatizah nanti diharapkan kontribusi ilmunya, sebagaimana tugas kita belajar di pondok, di ma'had, bahwasanya raf'ul jahli an nafsina wa an gairina, yaitu mengangkat kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari orang lain. Terakhir mungkin kami mengucapkan jazakumullah khairan ikhwati fiddin azan ya Allah wa yakum. Dengan ukhuwah yang indah ini kita rasakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di muka bumi ini. Seorang salaf mengatakan, seandainya para raja tahu merasakan kenikmatan iman dan ukhuwah yang ada dalam hati kita, maka mereka akan merenggutnya dengan pedang-pedang mereka. Dan terakhir mungkin, berapa kali saya sudah terakhir ini? 3 kali nih? Iya. Syukran wa jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena di sini banyak sebenarnya asatiz, dan saya sebenarnya mau kalau bisa dikasih waktu sedikit Ustadz Sulaiman untuk sebagai orator yang membangkitkan motivasi kita, membakar semangat kita. Mereka lah yang, dialah yang sangat paham dengan kondisi dan keadaan dakwah kita saat sekarang ini. Syukran wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.